Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan untuk cara kerja pengisian jurnal praktikum, teknik dan semisolida. Materinya yaitu adalah resep untuk salep ya. Setelah 3 resep sebelumnya, 4 resep sebelumnya, posio dengan BJ, tanpa BJ, suspensi dan losio ya. Kita akan lanjutkan ke resep yang salep. Oke, pada resep kali ini bahan-bahan yang digunakan itu adalah balsem peru 3%, camphora ini masih kosong, mentol, AA ya. AA ini artinya sama banyak ya. Seharusnya itu ada garis di atasnya ya. Untuk diketik mungkin tidak bisa, tapi nanti ditambahkan saja di bagian atas dari AA-nya ini ada strip seperti itu ya. Masing-masingnya sama-sama 0,5 gram ya. Jadi maksudnya pada resep ini adalah camphora dan mentol itu kadarnya sebanyak 0,5 gram. Kemudian unguentum simplex ad 10. Oke, ada yang tertinggal di sini adalah signa ya, SUE. Oke. Jadi di sini kita akan buat salep dengan basisnya itu adalah unguentum simplex ya. Basisnya itu adalah unguentum simplex. Oke, ini sorry. Ya. Basisnya. Oke, untuk Zaid 9 tahun ya. Untuk KR pada resep ini itu tidak ada karena sudah jelas semuanya ya. Oke, nah yang umumnya itu di sediaan semisolid akan ada formula officinalisnya karena seperti ini unguentum simplex itu merupakan nama basis yang terdiri dari Sera flava 30 dan Oleum sesami 70 ya. Ini ada di Farmakope Belanda edisi ke-5 ya. Nanti bisa dilihat halamannya di labor itu di Farmakope Belandanya halaman berapa gitu ya. Nah, jadi unguentum simplex atau si basisnya itu terdiri dari campuran Sera flava dan Oleum sesami. Oke. Mungkin juga sudah dipelajari di teorinya kalau salep itu kan ada basisnya apa, jenisnya gitu ya. Kemudian dia salep tujuannya untuk apa, ada epidermis, endodermis sampai dia ke diadermis. Nah, untuk resep kita ini adalah resepnya tujuan penggunaannya itu adalah diadermis. Nah, sehingga dasar salepnya itu adalah dasar salep serap ya. Jadi unguentum simplex itu merupakan basis serap ya, dasar salep serap. Nanti ada basis hidrokarbon dan yang lainnya. Itu bisa dipelajari nanti di teori. Oke. Kemudian untuk DM umumnya itu tidak ada, dan untuk kelarutan itu nanti juga disesuaikan saja ya. Kalau dia seperti ini tidak akan ada proses pelarutan dengan etanolnya, jadi ini bisa dikosongkan saja untuk proses pelarutannya. Tapi untuk sifat fisikokimia ini diisikan ya. Bagaimana si bentukan dari si balsem peru gitu ya, sediaan apa, semisolid kah, serbuk kah gitu ya, camphora, mentol ya, kristal kah, seperti itu ya. Kemudian ini ada Sera flava dan Oleum sesami ya. Oke, untuk bahan monografi itu silahkan diisikan. Kita lanjut ke penimbangan ya. Jadi penimbangan bahan-bahan. Yang pertama itu adalah si balsem peru. Balsem peru itu adalah 3% dikali 10, 0,3 gram. Kemudian camphora 0,5, mentol juga sama 0,5. Oke, dan yang terakhir itu ada unguentum simplex ya, ad 10.
Nah, perlu diperhatikan di sini ada tanda 10, artinya di ini adalah sediaan yang akan kita buat itu sebanyak 10 gram. Artinya apa? Berarti 10 gram sediaan yang dibuat akan dikurangkan dengan bahan lainnya ya. Bahan lainnya apa saja? Balsam peru 0,3, kamfora 0,5 dan mentol juga 0,5. Dan sisanya itu adalah di 8,7 ya, 8,7 gram. Jadi basis yang akan kita timbang itu sebanyak 8,7 gram. Oke, 8,7 gram ini akan dibagi lagi untuk sera dan oleum sesami ya. Karena tadi isi dari Unguentum simplex itu sendiri adalah si sera flava dan oleum sesami. 30%, 30 per 100, datangnya 100 dari mana? Karena 30 ditambah 70 ya, total dari campuran si sera dan oleum sesami itu adalah 100 ya, dikali 8,7, hasilnya adalah 2,61. Kemudian oleum sesami 70 per 100 dikali 8,7, hasilnya adalah 6,09 ya. Jadi ini basis yang akan ditimbang masing-masingnya. Oke, sudah selesai untuk penimbangan bahan-bahan ya. Jadi penimbangan bahan-bahannya sudah selesai, kita lanjutkan ke cara kerja. Oke, sebelum masuk ke cara kerja, lanjutan teori selanjutnya itu adalah di peraturan salep. Jadi salep itu ada 4 peraturannya. Yang pertama itu adalah zat-zat yang larut dalam lemak itu dilarutkan ke dalam lemak tersebut. Contohnya adalah jika ada kamfer dan mentol. Nah, resep kita ini berarti dia masuk ke peraturan salep nomor 1. Peraturan salep nomor 2 yang larut air dilarutkan terlebih dahulu, kemudian baru dicampurkan basis. Peraturan 3 dan 4 itu nanti bisa dipelajari di teorinya ya. Oke, yang pertama cara kerjanya itu adalah timbang oleum, timbang sera flava dan oleum sesami di dalam cawan penguap, kemudian dilebur ya. Nah, ini massa, oke, dilebur massa 1. Lanjutannya seperti di pulveres juga campuran kamfer dan mentol gitu ya. Tapi di sini tunggu ini lebur dulu ya. Oke, setelah massa 1 lebur, massa 1 digerus homogen di dalam lumpang. Setelah dia lebur, setelah dia cair, digerus sampai membentuk basis ya. Massa 1 digerus at basis yang baik ya. Nah, berarti ini adalah massa 2. Nah, lanjut kita ke pencampuran bahan lainnya. Kamfora ditambah mentol, gerus, cair ya, karena mereka campuran eutecticum ya, yang dicampur itu akan mencair. Jadi tidak perlu ditambahkan etanol di sini. Gerus cair, kemudian massa 2 sedikit demi sedikit gerus homogen. Kemudian ditambahkan yang terakhir itu adalah si balsam peru. Dan digerus homogen dan dimasukkan ke dalam pot ya. Nah, selesai untuk cara kerja salep ini ya. Jadi karena di sini ada 2 massa padat dan cair ini sehingga prosesnya ada proses peleburan seperti yang sudah Ibu contohkan di video pendahuluannya ya. Untuk basisnya itu dilebur terlebih dahulu sampai dia cair. Setelah cair digerus dia sampai terbentuk basis yang baik ya, basis salep yang baik. Kemudian baru dicampurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Kamfer tambah mentol ini
spesifik. Cara kerjanya gerus cair karena mereka campuran eutecticum, kemudian ditambahkan basis yang sudah jadi tadi sedikit demi sedikit sampai homogen, dan terakhir baru ditambahkan balsam peru, gerus lagi sampai homogen, dan dimasukkan ke dalam pot ya. Oke, untuk etiket itu adalah etiket biru, anggap nomor 67 ya. Pekanbaru 13 April 2021. Namanya tadi Zaid dan signanya obat luar. Ya, jadi seperti ini saja untuk etiket di sediaan salep ya. Oke, tidak ribet ya. Jadi untuk semi solid itu prosesnya cepat ya, terutama ini salep. Nanti yang agak beribet itu adalah di grip, seperti yang sudah Ibu jelaskan juga di video pendahuluan. Oke. Nah, ini untuk resep dari sediaan salep kita ya. Kita akan lanjutkan ke evaluasinya. Apa saja evaluasi salep ya. Oke. Yang pertama itu adalah sama seperti yang sebelum-sebelumnya, itu adalah organoleptisnya ya, evaluasi organoleptis. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kesesuaian organoleptisnya gitu ya. Kesesuaian sediaan dengan rancangan formulasinya ya. Prinsipnya hanya melihat warna, konsistensi ya. Konsistensi itu bentuk dari si salepnya tadi, konsistensi, dan melihat konsistensi. Kalau ada nanti dia berwarna atau yang lain-lainnya itu bisa ditambahkan. Kalau pada resep ini kan hanya untuk melihat konsistensi dari sediaan saja ya, secara organoleptis. Ya, cara kerjanya berarti hanya melihat langsung sediaan. Ya, hasilnya bagaimana ya? Nanti hasilnya ini sediaan semi solid ya, itu salep. Karena kan bedanya, walaupun semi solid ada 4 itu nanti ada bedanya. Salep itu berlemak, lebih berminyak gitu ya, dan warnanya, baunya juga mungkin kalau ada yang spesifik. Oke, kita lanjutkan ke evaluasi homogenitas. Homogenitas tujuannya adalah untuk menjamin kehomogenitasan sediaan ya, menjamin kehomogenitasan sediaan. Prinsipnya menentukan homogenitas sediaan dengan melihat ada atau tidaknya partikel yang berbeda ukurannya gitu ya. Atau jika pun tidak, nanti kalau di sini kan tidak akan ada zat padat lainnya ya. Kalau di kamfora sama mentol tadi kan sudah mencair. Ini kalau ada si partikel di dalam serbuk lainnya gitu, zat aktif lainnya ya, serbukannya. Atau dapat juga tujuannya ini, prinsipnya ini tadi adalah menentukan ketercampuran sediaan ya,
homogen enggak dia bentuk campurannya gitu. Nanti mana tahu ada yang warnanya berbeda sendiri dengan warna yang dominannya ya. Untuk yang di resep ini adalah prinsipnya menentukan ketercampuran dari sediaan. Cara kerjanya ya hanya melihat sediaan secara langsung saja ya dengan mata, homogen atau tidak dia. Nanti jawabannya itu adalah di homogen atau tidak homogen. Oke, lanjut kita ke pH. Tujuannya adalah untuk mengetahui pH sediaan ya, kesesuaian pH sediaan yang telah diformulasi. Targetnya adalah untuk semi solid itu mengikuti dari pH kulit ya, sesuai enggak dia di 4,5 sampai di 6,5 pH-nya. Prinsipnya mengukur pH menggunakan kertas pH universal ya. Cara kerjanya ya tinggal diambil 1 gram lah ya, 1 gram sediaan, kemudian diencerkan dengan 10 ml air. Nah, baru ini yang kemudian dicelupkan kertas pH indikatornya, kertas pH universalnya ya. Kemudian dilihat pH-nya berapa ya, dicatat pH-nya, kemudian ditempelkan kertasnya juga. Oke, ntar kita perbaiki dulu untuk penulisan. Jadi seperti itu ya untuk cara pengenceran dari pengukuran pH sediaan semi solid ya. Karena kan semi solid ini tidak bisa langsung ditusukkan atau dicelupkan saja kertas universalnya, jadi harus diencerkan terlebih dahulu. Konsepnya adalah 1 gram dalam 10 ml air ya. Setelah dia cair baru dicelupkan kertas pH-nya dan dilihat berapa pH yang terbentuk. Oke, kita lanjutkan ke evaluasi daya tercuci ya. Tujuannya adalah mengevaluasi mudah atau tidaknya sediaan dicuci dengan air ya. Nah, kalau dari tujuan ini saja kan kita bisa lihat nih, kesediaan kita salep, tadi salep seram udah dicuci dengan air. Targetnya adalah dia dapat banyak menyerap, terserap ke dalam kulit kita, sehingga hanya sedikit saja yang masih ada di bagian permukaan kulit. Seharusnya itu akan mudah dicuci ya. Oke. Prinsipnya adalah mengukur volume air yang digunakan ya. Nanti di sini kita menggunakan buret ya. Jadi pengukurannya itu adalah menggunakan buret, mengukur volume air yang digunakan menggunakan buret. Oke, menggunakan buret. Kemudian cara kerjanya ini yang cara kerja ya. Cara kerjanya adalah mengukur volume air yang digunakan menggunakan buret. Prinsipnya adalah pengukuran volume sediaan yang digunakan untuk mencuci sediaan. Kayak volume air ya, pengukuran volume air yang digunakan untuk mencuci sediaan dari kulit kita, sediaan dari kulit ya. Nah, ini memang akan dioleskan ke kulit, nanti kulitnya itulah yang akan dideteksi Aquades sampai
hilang dia. Nah, sehingga nanti dicatat volumenya berapa air yang digunakan untuk membilasnya. Catat volume air yang digunakan. Oke, itu untuk daya tercuci. Kita lanjutkan daya menyebar. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan sediaan untuk menyebar setelah dioleskan. Saat dioleskan. Prinsipnya adalah mengukur diameter sediaan yang dengan berbagai beban, beban. Cara kerjanya adalah mengukur. Cara kerjanya nanti ambil 1 gram sediaan, kemudian nanti ini prosesnya akan dijelaskan di labor, tetapi nanti ini secara konsep penulisannya saja ya gitu. Ambil 1 gram sediaan, kemudian dihimpit ya, dihimpit dengan berbagai beban, dengan beberapa beban yang berbeda. Kita pakai anak timbangan ya, anak timbangan dengan beberapa beban dari anak timbangan. Kemudian ukur diameternya ya. Targetnya adalah nanti misalnya di sini ini beban 5 gram gitu ya, berapa diameternya. Kemudian juga beban 10 gram, berapa diameternya, sampai beberapa beban nanti yang digunakan. Targetnya adalah semakin besar beban, maka diameter akan semakin besar pula ya, sehingga dia berbanding lurus ya, sinergis, semakin besar pula. Nah, untuk daya sebar ini adalah aplikasi penggunaan saat kita mengoleskan sediaan tersebut di kulit kita. Mengoles tidak dengan ditekan, ngoles biasa atau dengan yang ditekan itu tentu akan berbeda untuk diameter sebarannya tadi ya. Itu diharapkan nanti dengan beban yang kecil tapi dia mudah menyebar ya, jadi tidak perlu dengan ditekan terlalu kuat pula agar dia dapat mudah menyebar di permukaan kulit kita. Oke. Dan ini semuanya dikerjakan di labor ya, jadi bisa dikerjakan seluruhnya di labor. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya tentang sediaan salep. Kita akan lanjutkan ke bentuk sediaan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.